Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi an-nujum an-nayyirat. Kali ini kita akan bahas surah Al-A'la. Biasa juga dinamai surah Sabbihisma atau Sabbihisma Rabbikal A'la. Surah ini termasuk salah satu surah yang awal turun. Sementara ulama berkata surah ini merupakan surah yang ketujuh yang diterima oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia dimulai dengan perintah Sabbihisma Rabbikal A'la. Perintah ini secara redaksional ditujukan kepada Nabi. Tetapi ini tentunya lebih ditujukan lagi kepada umatnya, kepada kita sekalian. Mari kita lihat apa arti sabbih. Sabbih terambil dari kata sabaha. Sabaha itu antara lain berarti berenang. Orang yang berenang berarti meninggalkan posisinya ke posisi yang lain. Dari sini kemudian kata sabbih berupa perintah meninggalkan sesuatu atau menjauhi sesuatu. Nah, Sabbihisma Rabbikal A'la, tasbih itu, dari sabbih, tasbih, itu berarti menjauhkan, menghindarkan dari Tuhan segala hal yang tidak wajar. Itu sebabnya biasa orang lantas katakan mensucikan Tuhan. Bahkan bukan hanya meninggalkan, menjauhkan dari benak kita segala yang tidak wajar bagi Tuhan, bahkan segala yang wajar menurut ukuran kita. Saya akan beri contoh. Kita ini makhluk terbatas atau tidak? Terbatas. Allah tidak terbatas. Anak kecil, gambarannya kepada orang dewasa. Katakanlah ilmunya, satu guru besar, ada anak kecil menggambarkan ilmunya guru besar ini. Kira-kira dia bisa gambarkan? Tidak bisa. Dia tidak bisa menggambarkan. Anak kecil saja yang terbatas tidak bisa menggambarkan pengetahuan dosennya yang terbatas atau dosen yang terbatas, sehingga boleh jadi apa yang dianggapnya sudah wajar itu sudah betul, padahal sebenarnya tidak betul. Karena itu menyucikan nama Tuhan, menyucikan segala sifat yang buruk sekaligus segala sifat walaupun baik yang tergambar dalam benak Anda. Anda harus berkata, sifat Tuhan begitu agung, saya sebenarnya tidak bisa menjangkaunya. Yang saya bisa jangkau itu tidak lain kecuali apa yang diperkenalkan oleh Tuhan kepada saya. Itu pun Anda harus berkata, apa yang diperkenalkannya itu sesuai dengan kemampuan saya. Tuhan jauh lebih besar dan lebih agung dari itu. Ya kan? Nah, jadi, Sabbihisma Rabbikal A'la, sucikan nama Tuhanmu, hindarkan segala yang buruk yang ada dalam prasangkamu terhadap Tuhan, bahkan hindarkan dari benakmu bayangan tentang Tuhan yang timbul dari keterbatasan kamu, walaupun kamu sudah anggap itu wajar. Karena itu nanti ada ulama-ulama berkata, kita tidak boleh memberi nama bagi Tuhan, kecuali nama yang diberikan Tuhan oleh dirinya. Saya bisa tidak menamakan Tuhan misalnya Maha engineer, pengatur. Tak bisa dong. Ada namanya tersendiri. Itu sucikan nama Tuhanmu. Ada yang memahami nama di sini sisipan, maksudnya sucikan Tuhan.
Ada lagi yang berkata, sucikan namanya saja sudah harus kamu sucikan. Apalagi perbuatannya, apalagi zatnya. Mengapa? Karena dia Tuhan pemelihara kamu, pembimbing kamu. Sehingga setiap apa yang terdapat, terkesan dalam benakmu, sesuatu yang buruk bagi Tuhan, yakinlah bahwa itu tidak buruk. Karena dia pembimbingmu, dia pemeliharamu, Rabbik. Dan dia yang maha tinggi. Itu sebabnya dalam konteks ini ulama-ulama berkata, jangan sebut nama Tuhan di tempat-tempat yang tidak wajar. Itu namanya. Mau di kamar mandi, jangan sebut nama Tuhan di kamar mandi. Kalau mau masuk, sebut nama Tuhan. Kalau sudah melangkahkan kaki keluar, sudah ini, sebut nama. Itu salah satu. Jangan bersangka buruk pada Tuhan. Jangan menganggap Tuhan tidak adil. Karena dia pembimbing. Sabbihasma rabbikal a'la. Bagaimana Tuhan itu? Alladzi khalaqa fasawwa. Yang mencipta lalu menyempurnakan ciptaannya. Ada ulama kan di sini mencipta tidak disebut siapa yang dicipta. Ada ulama ingin membatasi bahwa yang mencipta manusia. Kita katakan tidak. Kalau ada satu kata yang tidak disebut objeknya, maka itu biasanya berlaku umum. Seperti kalau ada hidangan, saya berkata, silahkan makan. Apa yang disuruh makan itu hanya gado-gado aja. Hanya ini saja. Tidak, silahkan makan apa saja yang terhidang, ya kan? Tuhan pencipta, pencipta manusia saja. Tidak, pencipta segala yang tercipta. Alladzi khalaqa fasawwa, maka dia menyempurnakan ciptaannya. Semua ciptaan Tuhan sempurna. Bukan cuma manusia. Sempurna sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan. Alladzi ahsana kulla syai'in khalqa wa bada'a khalqul insani min sin. Yang memperbaiki segala sesuatu yang diciptakannya. Jadi semua ciptaan Tuhan sempurna. Setan itu sempurna dari segi kemampuannya menggoda. Manusia itu sempurna dari segi fungsinya untuk menjadi khalifah Tuhan di bumi dan pengabdi kepadanya. Malaikat itu sempurna dari segi pengabdiannya kepada Allah. Kita tidak bisa bandingkan pisau dengan gelas. Pisau itu sempurna kalau dia tajam. Gelas itu sempurna justru kalau tebal, jangan tajam. Ya kan? Jadi itu alladzi khalaqa, yang menciptakan segala sesuatu dan menyempurnakan ciptaannya. Apalagi alladzi khalaqa fasawwa tsumma qaddara fahada. Lalu setiap ciptaannya itu diberi kadar, diberi ukuran. Kita diberi ukuran, tidak bisa terbang. Ya kan? Ada ukuran kita. Burung diberi ukuran, tidak ada akalnya, tapi dia bisa terbang. Fahada. Lalu Tuhan juga memberi petunjuk kepada setiap ciptaannya. Burung yang berhijrah dari satu tempat ke tempat yang ribuan mil, itu dia bisa kembali ke tempatnya. Kuda itu bisa kembali ke tempatnya. Keledai itu tidak pernah tersandung 2 kali. Keledai tidak pernah dia tersandung 2 kali. Semua Tuhan beri petunjuk sesuai dengan kadar yang diberikannya. Kita juga diberi petunjuk. Petunjuk kepada kita, antara lain kitab suci. Lebah diberi petunjuk. Dan lain-lain. Alladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaa'an ahwa. Oke. Yang menumbuhkan tempat di mana rerumputan tumbuh. Mar'a itu tempat pengembalaan. Yang tempat pengembalaan kan itu rumput. Alladzi akhrajal mar'a faja'alahu. Lalu dijadikannya rerumputan itu gusaan ahwa. Gusa itu sesuatu yang diremehkan. Sesuatu yang timbul di laut seperti busa itu gusa. Dia jadikan dia sesuatu yang remeh. Gusaan ahwa. Ahwa itu bisa berarti sangat hitam
Jadi menjadikan rumput remeh karena sangat hitam, sudah terbakar. Atau menjadikan dia sangat hijau, rumput itu, walaupun Anda nilai remeh, tetapi dia itu hijau. Ada sistem yang ditetapkan Tuhan untuk setiap makhluknya. Semua diberikan kadar tertentu. Makhluk-makhluknya ada sistemnya, kita manusia juga ada sistem. Kalau di sini Allah menyebut rerumputan, di tempat lain dia menyebut matahari. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha, dzalika takdir. Matahari itu berjalan, beredar dalam tempat peredarannya, itulah takdirnya Tuhan. Ukuran yang ditetapkan Tuhan. Kamu dari timur, tenggelam di barat, saat ini kamu gerhana, saat ini kamu takdir. Dia tidak bisa. Makhluk-makhluk Tuhan ini tidak bisa mengelak dari takdir Tuhan. Kalau manusia bisa memilih takdir Tuhan. Ya. Kalau ini tidak bisa memilih dia. Pokoknya begini, kalau Anda bisa memilih, saya sandar di tembok yang bisa temboknya jatuh, menimpa saya. Bisa tidak saya pilih? Saya pindah ke tembok yang lain. Saya pindah dari takdir Tuhan ke takdir Tuhan yang lain. Nah itu lebih kurang kandungan ayat-ayat yang kita sudah bahas ini. Kita ingin melihat dulu satu fragmen, baru kita berdiskusi tentang ayat-ayat kita ini. Anam, sampai kapan kamu terus seperti ini? Mama, kalau Mama bertanya seperti itu, jawabnya ya sampai nyawaku masih lengket dalam tubuhku, Ma. Lah terus kapan itu? Kapan kamu bisa mengakhiri gaya hidupmu ini? Belum, Ma. Habis enak sih. Dulu, Papa dan Mama bangga sekali punya anak bisa masuk perguruan tinggi terkenal di negeri ini. Dari situ, Papa dan Mama menaruh sejuta harapan dan impian. Tapi semua itu sirna, Nam. Siapa bilang? Ana masih bisa mewujudkan cita-cita Mama dan Papa. Anam. Akulah mahasiswa terpandai di negeri ini. Fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Shadaqallahul azim. Rur, sudah siang. Nanti terlambat loh. Iya, Ma. Kesenangan orang saja. Bukan masalah suka atau tidak. Kayaknya baru kamu deh. Orang dandan kok pakai dengerin lagu rock segala. Ya suka-suka ya ini dong, Ma. Mau lagu rock kek, mau lagu pop kek, mau lagu dangdut kek, terserah. Bukan masalah jenis lagu. Layaknya orang dandan ya dandan. Nggak usah pakai joget. Sebenarnya, Mama ingin kamu merubah sifat dan perilaku kamu. Kamu ini bukan laki-laki ya, nih. Kamu perempuan. Sudah selayaknya kamu bersikap sopan, halus dan lemah lembut. Pincang kali. Astagfirullahaladzim. Ida apa aku dulu? Kok bisa-bisanya keluar anak seperti itu?
Dari mana, Ma? Biasa, ngontrol anak-anak. Anakmu sudah bangun? Sudah, baru sarapan pagi dia. Mah, Pa, Ruri pamit dulu ya. Loh, Papa nggak kerja? Kerja dong. Kenapa? Ruri ikut nebeng deh, Pa. Soalnya mobil Ruri nggak bisa hidup. Papa langsung ke plan. Ya, 1 jam lagi lah Papa berangkat. Bisa terlambat nih, Pa. Ah, gini aja. Kamu minta tolong sama Pak No ya. Suruh Pak No ngantar pakai mobil Papa. Papa masih sempat kok. Oke? Ya, iya deh, Pa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Ma, ini berangkat dulu ya. Dah, Mama. Walah, Mama sudah tidak sanggup lagi membimbing Yeni, Pak. Yang sabar dong, Ma. Sabar. Sabar kan ya ada batasnya, Pak. Iya, kadang Papa berpikir kenapa Allah memberi kita anak yang perilakunya berbeda-beda ya, Mam. Padahal seingat Papa, mereka sama-sama Papa kasih makan dari rezeki yang halal. Tapi hasilnya kok begini. Apanya yang salah, Mam? Jangan-jangan Allah menyiksa kita, Pak. Hus, ngomong apa sih, Mama? Sebagai makhluk, kita tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah, Ma. Barangkali Allah punya maksud lain dari semua peristiwa yang kita alami selama hidup ini. Terserah Papa lah. Yang jelas, Pak, sejak kita berumah tangga, yang ada hanya kesulitan dan kesulitan. Yang ada hanya masalah, Pak. Coba lihat, apa itu bukan masalah namanya? Ya. Tapi Papa lebih senang kalau semuanya ini disebut sebagai suatu ujian. Hanya ujian, Ma. Tidak lebih dari itu. Ujian? Lalu kapan pengumuman kelulusannya, Pak? Begini loh, Ma. Sebenarnya Allah telah menentukan nasib seseorang. Baik atau buruk, bahagia atau celaka, dan seterusnya semenjak di kandungan. Walaupun demikian, kita tetap wajib mendidik anak kita sebaik mungkin. Dan setelah itu tawakal, pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting, Mama, jangan putus asa mendidik anak-anak kita. Baiklah, Pak. Baik, silahkan yang mau bertanya. Anda silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu saja kita meyakini bahwa Tuhan Maha Tahu si Fulan yang berada dalam kandungan akan mengalami nasib tertentu dan akan menjalani hal-hal tertentu. Pertanyaan kemudian adalah, kapan penentuan nasib seseorang itu ditentukan? Apakah pada saat usia hamil mencapai 5 bulan, 6 bulan, atau 7 bulan? Lalu apakah penentuan nasib itu bisa mengalami perubahan? Pertanyaan kedua, secara tauhidi, bolehkah seseorang berburuk sangka terhadap Tuhan? Kalau boleh, apakah ini juga termasuk salah satu penyebab kemusyrikan seseorang? Terima kasih. Saya jawab yang kedua dulu. Berburuk sangka nggak boleh. Ya tahu. Dosa, salah satu dosa pertama itu buruk sangka pada Tuhan. Adam menanamkan, setan menanamkan dalam hati Adam buruk sangka pada Tuhan. Hei, Tuhan itu tidak larang kamu makan buah terlarang kecuali supaya kamu tidak jadi malaikat. Buruk sangka terlarang. Tidak ada yang datang dari Tuhan kecuali baik. Karena dia ada Rabb, dia pendidik, pengembang, dan sebagainya. Kalau ada yang salah, orangnya yang salah. Itu saja, jadi tidak boleh berburuk sangka. Yang kedua soal penentuan nasib dan sebagainya. Memang ada hadis yang menyatakan setelah mencapai usia 120 hari, ya toh, Tuhan lantas memerintahkan malaikat, tulislah rezekinya, tulislah usianya, ya. Kita bisa berbeda pendapat tentang makna hadis itu. Kalaupun kita memahaminya bahwa dalam 120 hari itu potensinya untuk itu. Ini orang sudah diketahui
bahwa dia berpotensi untuk mendapat rezeki semacam ini. Dia berpotensi untuk mendapat umur semacam ini. Itu Tuhan sudah tahu. Nah, hanya saya ingin katakan, pengetahuan seseorang, jangankan Tuhan, pengetahuan seseorang tentang bakal terjadinya sesuatu pada orang lain, itu bukan berarti kalau buruk, yang salah yang tahu. Saya beri contoh. Anda mahasiswa, kalau Anda rajin, sebelum ujian saya sudah tahu bahwa Anda akan lulus. Kalau Anda malas, sebelum ujian saya sudah tahu Anda tidak bakal lulus. Apa pengetahuan saya ini yang menjadikan Anda tidak lulus? Tidak kan? Ada potensi. Nah, potensi-potensi ini manusia bisa kembangkan. Nah, karena itu dalam ajaran ini ada yang dinamai qadha, ada yang dinamai qadar. Qadha itu pengetahuan Tuhan sejak dulu. Rinciannya pada qadar. Nah, qadar ini Anda bisa memilihnya. Seperti apa yang saya katakan tadi. Tetapi Anda tidak bisa memilihnya dalam ruangan ini. Anda bisa berada dalam ruangan ini, mau di sana, mau di sini, mau di sini. Tetapi Anda tidak bisa keluar ruangan karena ada batas yang ditentukan Allah. Nah, kita diperintahkan berusaha. Dan usaha itulah yang dinilai oleh Tuhan. Berhasil atau tidak, selama Anda berusaha, niat Anda ada, itu yang dinilai oleh Allah SWT. Jelas ya? Oke. Silahkan, ada yang kedua. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di pembahasan awal tadi kita bisa menangkap bahwa Tuhan dengan segala sifat kemahaannya, zat ataupun sifat-sifatnya itu tidak terbatas. Manusia dengan segala kelebihannya tetap dalam posisi yang terbatas. Nah, pertanyaan yang pertama adalah bagaimana kita sebagai manusia yang terbatas bisa mencapai pemahaman tentang Tuhan. Yang kedua, sampai di mana batas kemampuan kita memahami Tuhan. Bagus. Kita lihat. Kita ingin mengenal Tuhan. Ya kan? Maka Tuhan memperkenalkan dirinya dengan nama-namanya. Nama-nama ini terjangkau oleh pemahaman kita, tetapi digantungnya. Apa gantungannya itu? Laisa kamitslihi syai'. Jadi ketika Anda memahami bahwa Allah Maha Kuasa, jangan gambarkan kekuasaannya seperti kekuasaan yang tertinggi yang Anda kenal atau yang Anda bayangkan. Anda harus mengaitkan bahwa dia tidak seperti dengan siapa-siapa. Jadi itulah kemampuan kita mengenalnya. Sama halnya saya sering berkata, saya ingin mengajak ayam makan, saya tidak gunakan bahasa manusia. Saya tidak berkata pada ayam silahkan datang. Ya kan? Saya menggunakan bahasa ayam karena itulah kemampuannya. Allah memperkenalkan dirinya sesuai dengan bahasa dan kemampuan kita. Nah, kita harus kaitkan laisa kamitslihi syai'. Dia tidak seperti siapa-siapa. Dia yang maha tinggi. Apa yang tergambar dalam benak Anda tentang ketinggian Tuhan, yakinlah bahwa dia lebih tinggi dari itu. Ya toh? Apa yang tergambar dalam benak Anda tentang kuasa, tentang kemurahan, itu hanya sekelumit dari hakikat. Saya kira kita lanjutkan bahasan kita ya. Ayat-ayat yang lalu menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pengetahuannya serta sistem yang ditetapkan. Nabi Muhammad seringkali pada awal-awal wahyu turun, kalau ada Jibril menyampaikan ayat Al-Quran, beliau tergesa-gesa, takut lupa. Jadi saya beri contoh, kita misalnya mengajar anak-anak, baru kita berkata bu, anaknya terus bilang buku. Ya, belum selesai lagi, Nabi Muhammad begitu. Ada teguran pada ayat lain, jangan gerakkan lidahmu sebelum selesai bacaan. Kenapa? Nabi Muhammad melakukan itu karena beliau takut jangan sampai lupa. Maka turun ini ayat di sini, sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah.
Jangan khawatir, kami akan bacakan kepadamu ayat-ayat Al-Quran ini sehingga engkau tidak lupa. Kami, maksudnya Allah akan memerintahkan Jibril untuk membacakannya. Sehingga kamu tidak lupa. Nah, kita bertanya, apakah pernah Nabi lupa? Yang dimaksud dengan lupa adalah tidak melupakan sama sekali sehingga tidak ada lagi dalam benak. Bisa saja satu waktu beliau membaca agak keliru. Nah, ada lagi yang mengartikan lupa. Kalau orang lupa itu dia tinggalkan, ya toh? Nah, maka diartikan lupa, kamu tidak lupa, kamu tidak akan meninggalkan tuntunan ayat-ayat Al-Quran ini. Illa masya Allah, kecuali yang dikehendaki Allah. Ada enggak yang dikehendaki Allah? Tidak ada. Tidak ada yang beliau lupa. Tapi kenapa ayat ini berkata kecuali yang dikehendaki Allah? Ini untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu tetap Maha Kuasa. Saya bisa beri contoh, saya berkata, saya akan buka toko saya jam 7. Bisa tidak saya buka jam 8? Bisa. Nah, dia katakan, tidak, jangan anggap bahwa saya sudah janji ini sudah pasti. Saya memang menjanjikan kamu, tapi itu tidak mengurangi kekuasaan saya. Itu sebabnya dalam ayat ini, Allah tidak berkata, sanuqri'uka fala tansa illa ma nasya'. Kecuali apa yang kami kehendaki. Bukan kami. Karena kata kami membacakan kepada kamu adalah malaikat Jibril. Ya kan? Malaikat Jibril pun tidak punya kuasa untuk itu. Kecuali Allah yang kuasa. Illa masya Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sungguhnya Allah itu mengetahui yang nyata dan yang tersembunyi. Termasuk kekhawatiran kamu. Jangan sampai lupa. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Kami akan mempermudah kamu menuju kemudahan. Beliau dipermudah menuju kemudahan. Jadi kemudahan berganda ini. Sekali dipermudah, sekali tujuannya dipermudah. Jadi tidak usah kamu terlalu khawatir. Kami itu mempermudah kamu. Itu janji Tuhan. Ini berbeda dengan doanya Nabi Musa. Yassirli amri. Mudahkan urusanku. Kalau Rasulullah, bukan urusannya yang dimudahkan, beliau dimudahkan dan persoalan yang dihadapinya mudah. Wa nuyassiruka lil yusra, karena itu fadzakir in nafa'atiz zikra. Berilah peringatan kata in ini bisa bermakna dua. Ada yang mengartikannya apabila. Ada lagi yang mengartikannya karena. Nah, yang mengartikannya apabila begini, berilah peringatan apabila peringatan itu berguna. Tapi kalau tidak berguna, tidak usah beritahu. Nah, tapi, tahukah kita bahwa peringatan itu berguna atau tidak? Kita nggak tahu. Bisa saja orang sudah bejat, sedikit kata tersentuh. Kalau begitu tidak ada alasan untuk berdiam diri tidak melanjutkan peringatan. Nah, di sisi lain, peringatan itu selalu pasti berguna, walaupun orangnya tidak mau ikut. Kenapa? Karena dia berguna untuk yang menyampaikan peringatan. Nah, karena itu ulama memahami, fadzakir in nafa'atiz zikra, karena peringatan itu berguna. Berilah peringatan, tidak diartikan apabila, tetapi karena. Beri peringatan, karena peringatan itu berguna. Paling tidak, kalau bukan kepada sasaran, kamu yang akan mendapat ganjaran. Jadi itu. Fadzakir in nafa'atiz zikra, sayadzakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra. Akan mengingat orang yang memiliki potensi dan keinginan dalam hatinya untuk takut. Ada enggak keinginan Anda untuk takut? Mau enggak Anda takut? Pasti berguna peringatan ini. Tapi kalau enggak mau, ya enggak berguna. Wa sayujannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra. Itu peringatan itu akan dihindari oleh orang yang celaka, yang akan mendapatkan siksa neraka. Itu. Jadi Anda bisa tahu kalau Anda beri peringatan satu orang, lantas dia tidak mau mengikuti, itu tanda-tanda dia seorang yang al-ashqa, orang yang sengsara. Tapi kalau dia mau menerima, itu tanda-tanda bahwa dia punya benih-benih ketakwaan dalam hati. Ini ayat kita ini menyatakan demikian. Saya selanar al-kubra, summa la yamutu fiha wa la yahya.
dia akan masuk ke neraka, dia tidak mati, tidak juga hidup. Apa maknanya itu? Dia tidak mati, karena yang mati tidak rasa siksa lagi. Tapi dia tidak hidup, karena kehidupannya bukan kehidupan yang berkualitas. Nah, itu sebabnya ada orang berkata, saya juga pernah katakan, ada orang di akhirat nanti yang hidup sempurna, ada yang tidak hidup, tidak mati. Ada manusia yang hidup 3 kali. Ada manusia yang hidup hanya 2 kali. Orang kafir itu berkata, amat tanasnatain wa ahyai tanasnatain. Jadi keliru itu yang berkata, kita hanya hidup sekali. Enggak, minimal kita hidup 2 kali, bahkan kita hidup 3 kali. Hidup pertama di dunia, hidup kedua di alam barzakh. Semua kita begitu. Hidup ketiga yang sempurna di sorga. Nah, orang kafir, la yamutu fiha, di neraka. Tidak mati dan tidak hidup. Jadi kita tidak mati sekali, kita mati 2 kali, kita hidup 3 kali insya Allah. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Beruntunglah. Aflaha itu, falah itu adalah orang petani. Bagaimana sih petani itu? Petani itu menanam benih. Benih yang ditanamnya, dia harapkan tumbuh sesuai benih yang dia tanam. Kalau berhasil petani ini, berhasil tidak dia menemui harapannya? Berhasil ya? Nah, dari situ kata falah berarti mendapatkan apa yang diharapkan. Persis seperti petani menanam benih, dia dapatkan apa yang diharapkan. Jadi kad aflaha, orang biasa terjemahkan beruntung, sebenarnya maksudnya telah memperoleh apa yang diharapkan. Setiap orang yang beruntung memperoleh apa yang dia. Kad aflaha, siapa yang beruntung memperoleh apa yang diharapkannya itu? Man tazakka, siapa yang mengembangkan jiwanya, siapa yang menyucikan jiwanya. Itu beruntung. Keberuntungannya apa yang diharapkan dia dapat. Kalau dia mengharapkan sesuatu di dunia, dia dapatkan itu. Dia mendapatkan sesuatu di akhirat, dia harapkan itu. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Dan dia menyebut-nyebut, mengingat-ingat nama Tuhannya, lalu dia salat. Ada ulama berkata bahwa ayat ini berbicara tentang zakat fitrah dan salat Idul Fitri. Saya kurang setuju itu. Biasanya Al-Quran kalau berbicara tentang zakat dan salat, mendahulukan salat baru zakat. Ya, aqimus shalah wa atuz zakat. Kalau di sini apa yang dia dahulukan? Tazakka fasalla. Nah, kalau begitu menyucikan jiwanya lalu dia berdoa. Salat itu artinya berdoa. Nah, beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Jangan lantas menganggap saya sudah suci jiwa saya. Dia masih berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, selamatkan saya. Jadi walaupun dia sudah suci jiwanya, dia anggap suci, dia berusaha untuk itu, hubungannya dengan Tuhan masih tetap selalu ada melalui doa. Nah, bagaimana orang-orang kafir? Dikatakan, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kalian wahai orang-orang yang durhaka mendahulukan, mengistimewakan kehidupan dunia dengan melupakan akhirat. Padahal akhirat itu lebih baik daripada dunia ini. Ini apa yang dijelaskan ini terdapat dalam lembaran kitab-kitab para nabi yang disebut di sini lembaran kitab-kitab yang diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Baik, kita mari diskusi, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau bertanya Pak Ustadz, siapa saja yang bisa disebut sebagai orang kafir? Pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan orang yang belum mendapat hidayah dari Allah atau seperti orang-orang yang non-muslim? Terima kasih. Kalau kita merujuk kepada definisi ilmu hukum, maka orang kafir itu adalah orang yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Ya kan? Tetapi kalau kita merujuk kepada penggunaan Al-Quran terhadap kata kafir, maka kafir itu adalah semua orang yang melakukan aktivitas
yang bertentangan dengan tujuan agama. Memecah belah itu kufur. Kikir dianjurkan agama atau dilarang agama? Dilarang. Kikir itu kafir. Karena kafir itu berasal dari akar kata yang berarti menutup. Anda kikir, artinya Anda menutupi nikmat Allah. Itu sebabnya, la in syakartum, la azidannakum, wa la in kafartum. Kalau kamu kikir. Itu kafir. Hidayat Allah ini sebenarnya sudah diberikan kepada semua. Tidak ada orang yang tidak dapat hidayat Tuhan. Kalau memang ternyata seandainya dia belum tahu, dia tidak bertanggung jawab. Dia tidak bertanggung jawab. Tetapi kalau dia sudah tahu, antara lain dia diberi akal, dia diberi pengetahuan, dia diberi ini, maka dia sudah dapat hidayat. Fa amma samuda fahadainahum. Itu kaum Samud, umatnya Nabi Saleh, sudah diberi hidayat oleh Tuhan. Fastahabbul ama alal huda. Mereka lebih senang kebutaan daripada petunjuk. Kita semua sudah tahu. Kalau orang itu tahu atau berusaha mengetahui dan dia tidak menemukan, itu tentu tingkatannya lebih rendah atau lebih baik dalam dua tanda petik daripada orang yang tahu tapi kepala batu nggak mau tahu. Seorang yang punya kesempatan untuk tahu lantas tidak mau tahu, itu lebih buruk daripada orang yang tidak punya kesempatan untuk tahu dan dia tidak tahu. Orang yang kaya, berpengetahuan, ada kesempatannya tahu, itu lebih, kalau dia tidak tahu, itu lebih buruk dari orang miskin yang sehari-harinya hidup untuk kebutuhan dirinya. Saya kira itu ya yang dimaksud. Baik. Kita ingin mengambil kesimpulan dari surat Sabbihisma ini. Yang pertama, perintah Allah, sucikan Allah. Jauhkan segala prasangka buruk. Jauhkan segala hal yang bisa mengesankan kekurangan Tuhan. Itu yang pertama. Karena apa? Karena Tuhan itu maha tinggi. Dia mencipta, dia menyempurnakan, dia memberi kadar. Yang kedua, ada yang dinamai takdir. Takdir itu ukuran yang diberikan Tuhan kepada segala sesuatu. Semua ini ada takdirnya. Jangan beranggapan hanya kalau yang jelek takdir Tuhan. Yang baik juga takdir Tuhan. Ya itu kita sudah bersikap kurang sopan kepada Tuhan. Oh ya itu sudah takdir. Tapi kalau untung kok ada yang bilang takdir? Semua takdir Tuhan. Anda harus percaya takdirnya yang baik dan tidak. Namun, kalau makhluk-makhluk tak bernyawa atau selain manusia, dia tidak bisa memilih takdirnya. Kalau manusia diberi kesempatan memilih sekian banyak takdir Tuhan. Pilihan Anda itulah yang harus Anda pertanggungjawabkan. Itu yang kedua yang kita pahami. Yang ketiga yang kita pahami di sini, betapa tingginya kedudukan Nabi Muhammad di sisi Allah. Sehingga Allah mempermudah baginya segala urusan. Itu kedudukan. Yang keempat, jangan segan-segan memberi peringatan dan pengajaran kepada manusia. Karena pengajaran itu pasti bermanfaat. Kalau bukan buat yang disampaikan, maka itu buat diri Anda. Jangan segan menegur. Tentu saja dengan teguran dengan cara yang baik. Yang kelima yang ingin kita simpulkan adalah bahwa bahwa kalau Anda menemukan seseorang yang diberi peringatan lantas tidak mau mengingat, maka itu indikator bahwa dia memiliki benih keburukan dalam hatinya. Sebaliknya juga, kalau Anda menemukan orang yang apabila Anda beritahu terus taat, maka itu ada indikator bahwa dia orang baik. Itu barangkali kesimpulan yang dapat kita ambil dari surat Sabbihisma ini. Baiklah, saya kira kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita bertemu dalam episode-episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.